siswanya itu hilang berhari-hari gitu kan. Hah? Hilang berhari-hari, tapi pas kalau nggak salah sekitar 4 hari deh, 4 hari 4 malam itu nggak ketemu. Kita aja sebagai panitia itu langsung merubah kepanitiaan ini menjadi tim SAR semua gitu kan. Waduh. Akhirnya kita mulai podcast lagi. Ini seru banget nih. Gua kedatangan salah satu pengusaha yang lagi ramai pengunjung karena dia buka outlet di salah satu mall di kota besar di Cilegon. Mungkin kenalan aja kali ya, langsung aja lah sama abang siapa nih? Oh iya, perkenalan dulu ya. Iya dong. Iya, Bang, silakan. Gak usah tegang, Bang. Selalu aja gitu. Kita santai aja. Soalnya kan dadakan ini. Iya, ini Justru itu karena podcast tahu bulat. ya kan? Karena teman saya ngabarinnya dadakan, saya juga ya harus excited aja gitu, biar seru-seruan gitu. Siap, okay. Jadi teman-teman pengen tahu, kita kenalan dulu kali dengan abang siapa? Nama saya Mursid Julianto dibilang itu. Mungkin kalau di komunitas penggiat alam di Ampalan ya, saya lebih dikenal dengan nama Bang MG gitu kan. Bang MG. Bang MG. Ya, lebih sering dipanggilnya seperti itu gitu kan. Untuk di tempat usaha mungkin karena personal brandingnya itu dari nama toko, nama Andra itu lebih orang kenal ketimbang nama pribadi saya gitu kan. Oh, jadi ada 3 karakter yang dimain nih dalam peran kehidupan ya? Ya gitulah gitu. Jadi ada nama lapangan mungkin ya, nama kalau zaman dulu itu mungkin nama apa ya? Nama kayak nama julukan lah kalau misalnya. Iya, nama julukan. Jadi abang ini sebenarnya direkomendasi sama teman saya. Jadi teman saya yang di pojok sana sebenarnya ngasih rekomendasinya yang sangat-sangat seru sekali. Satu sisi katanya ada pengusaha, tapi satu sisi sama-sama hobinya tentang pencinta alam. Mungkin untuk pencinta alam nanti bakal digali lagi kali ya sama teman saya. Nanti sama gua pecinta alam. Iya, betul-betul. Sebelumnya lu tiba-tiba nongol di sini, kenalan dulu dong. Yang di sana kan belum tahu siapa lu. Gak usah lah, gua orang di balik layar sebenarnya. Oh gitu. Cuma berhubung tamunya gua kenal gitu. Jadi gua in frame lagi. Oh gitu. Nanti bingung lagi ngobrol sama lu kan. Yang pasti beliau ini adalah senior gua. Oh, senior Iya, lu. jadi bergelut di organisasi yang sama, pecinta alam ya kan. Cuma memang jauh sih. Beliau mah angkatan pertama, gua mah angkatan 11. Sama satu-satu ya. Beliau satu, gua satu-satu. Jadi memang jauh banget tuh. Jauh, pengalamannya jauh gitu kan. Umurnya apalagi. Tapi ya karena di komunitas kita itu di organisasi kita itu juga nggak ada yang namanya senioritas ya Bang ya. Siap. Jadi mau sama yang udah lebih tua, mau angkatan 1, mau angkatan 6 gitu, kita enjoy aja gitu. Ngobrol mah ya bareng aja gitu. Jadi menurut gua ketidakadanya senioritas itu gitu loh, malah jadi solid. Iya, solid gitu. Betul kan Bang ya? Betul. Setuju nggak itu? Setuju. Nanti kalau ada senioritas jadi adanya gap-gapan gitu kan akhirnya. Kalau senior kan ada lagi. Berarti nanti di tag ini yang seniornya lebih senior. Maha senior. Terus aja senior itu kan gitu ya. Iya. Oke, lanjut seputar dunia bisnis. Karena ini menarik digali. Di zaman sekarang kan mudah banget untuk berbelanja gitu kan, apalagi berkaitan dengan gadget gitu kan. Gimana nih untuk usaha bisnisnya lancar-lancar aja kah, Bang? Ya sebenarnya mungkin alhamdulillahnya masih berjalan aja gitu kan. Memang era sekarang ini kan eranya era digital gitu. Ya. Mau tidak mau kita itu harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Walaupun kitanya udah punya contoh lah tempat penjualan gitu, tapi kita juga nggak boleh berdiam diri bahwa digital marketing itu memang wajib gitu kan untuk orang-orang yang sudah punya toko ataupun ini. Kalau enggak ya mereka akan ditinggal gitu kan. Jadi kita juga membuka gitu kan. Contoh lah di e-commerce kita juga punya gitu. Oke. Walaupun kita belum sebesar yang lain, setidaknya secara offline maupun online kita itu melayani gitu. Tetap ya, apapun itu ya. Secara marketing berjalan dalam 2 sisi gitu ya. Iya gitu. Kalau boleh tahu udah berapa lama nih starting mulai bisnisnya? Sebenarnya kalau untuk sejarah awalnya itu
awalnya tidak sengaja gitu kan. Oh, ini yang menarik nih men. Tidak sengaja tapi menggiurkan. Apa sebelumnya emang bisnis sampingan kah? Ada pekerjaan profesi yang diutamakan pada saat itu apa gimana? Ini Apa menarik ya, emang harus dulu kita kebanyakan HP aja gitu jadi jual-jualin HP gitu. Itu salah satu nggak sengaja dan kepikiran Bisa untuk jadi, bisnis. ya. Jadi idenya muncul di situ ya. Iya. Jadi dulu itu berjualan ini salah satu usaha sampingan malah. Oh, usaha sampingan. Karena saya dari 2005 itu menjadi seorang pekerja, bahkan sampai di 2016 masih menjadi seorang karyawan gitu kan. Lama Tapi juga. tapi saya membuka usaha itu di 2009. 2009. Oh, sambilan. Jadi kategorinya usaha pekerjaan ya saya tetap berjalan. Iya. Di usaha sampingan pun kita berjalan gitu kan. Pada saat itu memang kalau untuk diceritakan laginya trigger utamanya ya karena kebutuhan untuk yang tidak terpenuhi di ini Ya. saya harus mencari gitu kan. Bagaimana caranya untuk mencukupi kebutuhan yang tidak terpenuhi itu gitu. Salah satunya di berjualan gitu kan. Dan sebelum berjualan itu pun ya pernah berawal dari jualan pulsa gitu. Oh, berawal dari jualan pulsa. Dari jualan pulsa gitu kan. Nah, belum lama jualan pulsa ternyata kena musibah. Oh. Handphonenya hilang, dicuri orang gitu kan. Tapi ya dari situ tuh tidak membuat saya patah semangat. Malah itu menjadi sebuah trigger saya untuk kalau kata Sheila on 7 kan melompat lebih tinggi gitu kan. Tapi saya belajar aja gitu kan. Ada lonjakan yang lain mungkin kan. Ternyata di situ ya memang saya didampingi dari kakak ipar saya gitu untuk belajar berjualan handphone dulu tuh lebih dikenal dengan Mayofil ya di Mall Cilegon dulu itu kan. Mayofil. Nah, akhirnya tidak perlu kita meratapi bahwa itu sebuah musibah, tapi anggaplah itu sebagai pecutan kita untuk Sadis berkembang gitu banget kan. kalimatnya, Bang. Baru menit keberapa udah munculin kuat nih. Iya, sorry. Iya. By the way, backgroundnya dulu apa? BUMN atau swasta? Dulu karyawan swasta saya. Oh, swasta. Karyawan swasta di daerah Serang, Ciruas gitu kan. Jadi di situ ya lumayan jarak dari Cilegon ke daerah Ciruas itu membutuhkan waktu 1 jam gitu. 1 jam perjalanan. Jadi selama saya berusaha punya usaha dan menjadi pekerja, ternyata itu menjadi habislah waktu saya untuk keluarga gitu kan. Habis waktu keluarga, jadi ada suatu momen saya harus menyatakan diri, saya harus memilih salah satu gitu kan. Oh, kenapa tuh? Satu-satu momennya ini nggak mudah untuk memutuskan untuk oke, gua akan jadi seorang pengusaha, pebisnis. Ini nggak mudah. Iya, jelas. Apalagi terlepas dari sudah memulai karir di dunia pekerja di pegawai swasta itu dari 2006 ya. 2005 itu 2005 kan. Sampai pada titiknya oke, saatnya gua pilih gua akan starting untuk poin di situ. Faktor apa? Faktor ya mungkin kedua anak kedua lahir secara untuk berjalannya usaha ini kan harus membutuhkan pemimpin yang ada di situ. Jadi kalau misalkan hanya ditinggal autopilot ya berarti kita harus siap suatu saat akan tutup gitu kan. Kalau misalkan kita nggak langsung terjun gitu kan. Karena memang di dunia usaha itu membuat kita harus terus kreatif. Gimana caranya kita itu tetap berusaha maksimal mungkin ya. Kalau untuk urusan rezeki kan Allah sudah ngatur gitu kan. Betul itu. Semua tidak akan tertukar gitu kan. Iya. Makanya di situ memang berat pilihan untuk 11 tahun bekerja dan harus resign gitu kan. Ya mungkin menjadi seorang karyawan tetap itu aman. Tapi dulu saya beranggapan begini. Kalau misalkan saya terus begini, kapan saya untuk bisa seperti yang lain gitu kan. Jadi ya mungkin secara manusiawi tetaplah kita pengen supaya level naik level ya. Ya walaupun belum tentu ada jaminan bahwa usaha perdagangan itu membuat kita kaya, tapi saya beranggapan bahwa 9 dari pintu rezeki kekayaan itu ada di dunia perdagangan. Gitu. Yes sekali. Tapi gini Bang, gue juga sebenarnya dari tahun berapa itu selalu bermimpi pengen usaha ya. Tapi kayaknya jualan ini
bagus nih, lagi bagus nih, tapi seminggu kemudian mikir, wah kayaknya kurang bagus nih. Nah, Bang Mursid kan jualan HP ya, sekarang kan HP ya. Kok bisa gitu memutuskan gue mau jualan HP gitu misalnya. Itu bagaimana awalnya gitu? Apa emang kayaknya gue suka HP nih, gue jualan HP gitu. Apa sebelumnya pernah jualan yang lain gitu sebelum HP gitu? Tadi kan dijawab pulsa. Iya, kan pulsa kan masih HP juga gitu loh. Maksudnya ya? iya, jualan apa menarik gitu tuh. kan. Jadi dulu tuh cuma berpikir begini, kalau saya jualan makanan mungkin saya nggak punya basic skill untuk masak gitu kan, masak ataupun apa. Terus saya mau di bidang jasa, saya juga nggak punya skill apa nih. Ternyata dari background saya ya mungkin pernah di kuliah di informatika gitu kan, setidaknya agak melek digital dikit lah gitu. Dan saya hobi sebenarnya untuk masalah gadget dulu tuh, hobi. Akhirnya memang tertuntun sama di keluarga itu ada sebagian, ya hampir mayoritas pedagang semua dari keluarga istri gitu kan. Ternyata bisa membimbing secara pelan-pelan gitu Enak kan. dong men. Jadi support sistemnya baik dari keluarga istri, individu. Tadi abangnya sendiri yang dari mana, Mayofil? Maksudnya ngasih arahan juga, jadi memang ruang lingkupnya bisnismen bisa dikatakan seperti itu. Jadi udah ada panduan-panduan yang secara nggak langsung didapat dong. Ya setidaknya kalau lagi ininya kita ada mentor secara nggak langsung gitu. Nah itu mentor. Betul. Gua tuh kurang mentor aja kayaknya. Tapi sebenarnya bisnis itu atau usaha itu kan terkadang orang begini bilang, saya mau bisnis apa, bingung. Nah itu yang membuat orang itu tidak akan maju karena apa? Hanya berpikir tapi tidak mau action. Nah itu. Yes. Kadang iya kepentoknya di situ aja. Gua mau bisnis nih tapi bisnis apa ya gitu kan. Padahal mungkin sebelumnya udah jualan apa gitu kan, nasi goreng gitu, ternyata nggak laku, jualan yang lain gitu. Nah sebenarnya kan memantapkan pilihan itu kayak gue mau jualan ini nih HP nih gitu kan, atau gue mau jualan nasi goreng nih kayaknya lebih gua banget gitu. Itu ada tips khususnya nggak Bang gitu? Kalau secara pribadi ya, gue cuma mengandalkan konsisten aja sih. Konsistensi aja. Jadi kalau misalkan kita Kunci konsisten, karena kalau misalkan kita nggak konsisten di sini gagal terus ambil alih ke sana lagi, otomatis kita berulang di titik nol lagi. Titik gitu nol kan. lagi. Padahal itu kegagalan tuh sebenarnya awal dari sebuah keberhasilan gitu kan. Bukan kegagalan adalah kekalahan yang terlaksana. Berarti secara mentalitas udah true struggle ya, udah siap untuk bertarung dengan pilihannya. Kuncinya satu, konsisten. Hantam terus apapun yang ada di depan Bang ya. Iya. Yang penting yakin. Iya lah, kalau nggak ada keyakinan nggak mungkin dong. Maksudnya bisa ngambil keputusan 11 tahun lo bekerja di swasta. Iya betul kan, itu kan luar biasa kan ininya keputusannya. Keputusannya, apalagi mungkin di posisi itu sudah berkeluarga ya. Sudah berkeluarga, sudah punya anak 2 itu malah. Sudah punya anak 2. Jadi sebenarnya tidak ada kata terlambat untuk memulai bisnis ya Bang. Nggak ada. Bener nggak? Mirip banget sama gue ya men, cuma setahun lagi aja. mungkin 10 tahun. Bisa jadi ada triggerku nanti iya. Siapa tahu ini clue dari Yang Maha Kuasa. Sebenarnya dia itu udah gua pancing beberapa kali, cuman dianya itu tadi mungkin mentalnya belum ya. Iya. Belum ketemu titik trak gitu. Enggak sih, gue belum ketemu mentor aja. Belum ketemu mentor. Tapi memang sebenarnya agak seremnya begini ya. Gimana tuh? Nah, pengalaman ya. Jadi kalau kita terjun ke dunia usaha itu kan seolah-olah kita itu menyeberang ke lautan, bertemu pulau, dan perahu itu sudah kita hanyutkan kembali atau kita musnahkan, dan kita tidak akan pernah balik lagi ke pulau yang zona nyaman kita kemarin gitulah. Sendirian lah gitu ya. Gitu. Jadi mau tidak mau di situ kita benar-benar fight gitu kan. Bahasa kasarnya ya kalau gua nggak usaha ya gua nggak hidup, survival jadinya akhirnya. Ya itu ada cocok nyambung. Nyambung. Jadi pengalaman dari dulu penggiat alam kita itu ya dikolaborasikan ke dunia perdagangan masuk juga ya. Wah kayaknya gua kurang ini aja, kurang mendalami materi. Kurang berani kali ya. Kurang berani. Malah justru kalau berbicara masalah materi, gue materinya kurang dulu tuh.
kurang berani berarti. Kurang berani gitu ya. Siap. Berani meninggalkan zona nyaman. Emang. Tapi nggak ngomporin untuk menjadi itu, karena itu harus dipikirkan secara matang gitu kan. Dipikirkan matang-matang, bukan hanya sekedar ikut-ikutan, apalagi ini. Tapi untuk sekarang itu, kalau misalkan ya hanya berbagi informasi untuk semua orang itu bisa berusaha, tidak seperti dulu ya, dalam berdagang itu membutuhkan modal. Sekarang nggak dibilang. Kita sekecil-kecilnya itu kita menjadi dropshipper, Iya betul. bahkan menjadi afiliator. Afiliator, ya. Berani ngomong, berani memasarkan produk, kita dapat komisi. Bahkan justru afiliator itu banyak bahkan melebihi pedagang-pedagang yang ibarat kata di pertokoan biasa ya. Dia cuma jualan link gitu. Nah, jualan link itu. Iya. Jadi personal brandingnya itu ada di afiliator malah. Berarti kuat di dia sebenarnya. Iya, jadi bahkan banyak beberapa pengusaha itu berani bayar lumayan tinggi gitu kan. Afiliator ini gue udah pernah nyoba sih, ya kan, di salah satu marketplace. Memang lumayan juga sih. Jadi ketika gua share link gitu kan, ada yang ngeklik aja udah dapat komisi gitu. Betul. Apalagi tambah dia beli gitu dari link yang gua kasih gitu. Itu tuh dapat gitu. Cuma memang waktu itu kayaknya sekarang itu ininya udah berubah deh, apa namanya, regulasinya. Iya. Kalau nggak salah sebulan kalau dia nggak dapat berapa pendapatannya itu akan nol lagi gitu. Oh, jadi ditarik iya, lagi. jadi tuh. ditarik lagi. Gua cek waktu itu, kok nol, perasaan kemarin udah ada gitu kan. Oh, mungkin kayaknya regulasinya biaya begitu. iklan kali ya. Bisa Ada biaya jadi. iklan. Nggak tahu deh gimana. Iya, siap. Ya, kita diskusi udah menarik, cuman si abang ini belum ngejelasin maksudnya nama tokonya apa nih. Jadi biar teman-teman tahu bisa mampir ke tempat abang. Iya. Nama tokonya saya itu berdasarkan nama anak gitu kan, punya filosofi tersendiri kenapa saya memberikan boleh nama dong. anak gitu kan. Jelasin nggak mas? Andrapon gitu. Andrapon itu bergerak dalam bidang jual beli handphone maupun aksesorisnya gitu kan. Bertempat di City Mall yang dulu lebih dikenal dengan Mayofil. Kalau sekarang kan sudah peralihan saham dari ini, jadi namanya City Mall Cilegon di lantai dasar gitu kan. Ada 2 tempatnya gitu kan. Jadi kebetulan yang di depan pintu masuk ada gitu, di dalam juga ada gitu kan. Nah, jadi buat teman-teman semua nanti kalau yang mau beli handphone langsung aja datang ke bank. Siap. Untuk yang kenal nanti langsung dapat komisi diskon khusus gitu kan. Ya nggak apa-apa lah, seru tuh. Kita dapat diskon nih men. Siap gitu kan. 0,1%. Yang penting diskon kata Bang Mursid. Iya dong. Karena kan justru dengan silaturahmi itu salah satu membukakan pintu rezeki. Contoh lah begini. Betul. Kita ngobrol, tahu-taunya kan pasti ada kebutuhan saya yang ada di Bang Rabek gitu kan ya, yang ini dan Bang Rabek juga sama gitu kan, ada kebutuhan. Jadi sama-sama saling gitu kan. Iya dong. Simbiosis mutualisme. Nah, betul itu kan. HP dia tuh di apa lakbanin mau ganti. Kan ikutin dulu. HP gua udah ganti lakban men. Ikutin dulu. Nanti dirubah logonya jadi ke situ semuanya. Jadi nggak sengaja jatuh sementara lakban dulu. Tapi udah ketemu abang tinggal senggol dikit. Nah, Bisa lah. boleh. Diskon men. Diskon. 0,1%. Ada beberapa kemudahan kok di toko juga. Oh, ya contoh lah ada diskon khusus untuk teman keluarga gitu kan. Terus keduanya juga kita juga bekerja sama pihak kalau di online marketnya kan ada tuh, contoh di toko oren kan ada yang untuk cicilan. Nah di sana juga ada kita. Oh gitu. Jadi tidak hanya cash, kredit pun kita melayani gitu kan. Jadi mempermudah untuk masyarakat, teman-teman dan yang lainnya gitu untuk memiliki handphone gitu kan. Tuh buat teman-teman semua kurang apa lagi, coba semua udah dijabarin A B C D. Rugi kalau nggak mampir dah ya bang ya. Iya siap. Nanti ditunggu. Karena pengalaman gue juga udah beberapa kali pernah beli di Bang Mursid. Oh gitu. Iya. Flexing kan nih. Enggak. Muka lu Siapa berapa tahu gitu. nambah lagi tadi diskonnya. Bahkan juga ini lagi mau mulai pengembangan, ibaratnya kita lagi mulai Buka outlet lagi nih. bukan buka outlet, jadi yang tadinya handphone kita menambah untuk ke laptop gitu kan. Laptop ya. Karena salah satu kebutuhan dari
mau sekolah maupun kantor gitu orang bekerja Bertanya seperti pasti itu. butuh itu kan. Iya, betul. Nah, jadi kebutuhan mereka itu kita berusaha untuk bisa menyiapkan gitu. Yes, ya siapa tahu kan bisa berkembang selanjutnya. Amin. Gua mau bertanya satu lagi Bang. Ini kan nggak mudah ya untuk memulai bisnis. Tadi kan berbicara tentang gua mulai dari jualan pulsa dulu. Nah, dari jualan pulsa bertahan berapa lama kah? Lalu ada inisiatif langsung ke handphone. Nah, handphone itu kan butuh budget ya. Ya. Logikanya kan seperti itu. Nah, ini kan rahasia-rahasia ini sedikit tips mungkin buat teman-teman semua yang ngelihat ya kisah story si Abang nih gitu. Ya. Mulai bisnisnya. Memang salah satu sesuatu itu kan kita harus ada pengorbanannya gitu ya. Iya dong. Pada saat jualan pulsa itu mungkin hampir setahun lah, nggak nyampe setahun tuh ceritanya di 2008 itu. Usahanya lumayan gitu kan, tapi pada saat itu kayak deposit pulsa tuh nggak seperti sekarang. Dulu kalau handphonenya hilang, depositnya juga hilang. Nah kebetulan depositnya lagi dimasukin lumayan nominalnya itu, ternyata hilang semua kan akhirnya bingung tuh. Sedangkan untuk memulai usaha betul kan pasti membutuhkan modal. Iya. Akhirnya mengorbankan sesuatu yang ibaratnya wah disayang nih, tapi gue cuma berjanji gini, suatu saat gue bisa menggantikan ini bahkan menambah gitu kan. Apa tuh yang disayangin? Nah ya itu ketika di 2007 itu menjadi sebuah Gue penasaran. Sesayang apa sih? Wah, kalau lebih main gampang bongkar-bongkar aja lu men. jadi sampai berani merelakan bahwa berani untuk menjual mas kawin dulu. Jadi orang kan ada yang ibarat kata, wah sayang nih kalau misalkan nggak kebayar atau nggak kebalikin gimana nih. Nah, cuma alhamdulillah istri merespon bagus gitu kan, ya udah nggak apa-apa nanti mudah-mudahan ada rezekinya. Nah itu menjadi sebuah cambukan juga tuh di hati. Minimal saya harus membalikan ini senilai ini. Nilai itu. Tapi ya alhamdulillah bisa untuk memberikan lebih gitu kan. Alhamdulillah. Istri senang Ya, kembali. jadi kan intinya senyuman istri itu rezeki suami semakin luas. Iya dong. Justru sampai tahap sini sampai buka 2 outlet ya kan tadi bilang masa gitu kan. Iya. Doa restu dari istri. Iya. Tadi Makanya quote kedua tuh. makanya nih buat lo semua nih temen-temen yang mau bisnis yang udah berkeluarga minta restu, jangan minta maaf di awal, minta restu dulu. Bener gak sih men? Iya. betul. Jadi kalau dulu ya mungkin gini. Intinya kalau istri kita itu udah ngedukung, support, berarti kan kita juga melangkahnya itu lebih luas gitu. Nyaman kan. ya? Nyaman, nggak kucing-kucingan, nggak umpet-umpetan. Ya karena menurut saya jadi ketika saya mengijabkan bahwa istri saya itu menjadi seorang yang saya sayangin, ya berarti kan kita harus berusaha maksimal mungkin gitu kan. Oh iya dong. Betul. Dulu malah justru istri itu yang menjadi ya jadi co-pilotnya saya ketika saya kerja. Oh, terlibat dong. Dulu justru malah lebih terkenal istri di dunia penjualan. Saya mungkin waktunya karena kan terbatas namanya karyawan kerja, pulang kerja baru jualan gitu kan. Iya, betul. Nah, semenjak istri punya anak kedua mau tidak mau kan dia harus off. Awalnya off sementara gitu, off sementara. Tapi ya sudahlah, saya harus menentukan pilihan di situ. Bukan berarti kerja itu enggak ini ya, cuma tetap kita punya tantangan-tantangan yang berbeda pada saat itu gitu kan. Tantangan di saya itu saya harus menentukan pilihan ini mau kemana gitu. Saya mau membesarkan bisnis saya atau saya mau tetap terus bekerja gitu aja. Kalau ininya apa namanya peribahasanya gue pernah dengar tuh mau tetap jadi ekor tapi besar atau kepala tapi kecil gitu guys. Ngerti nggak lu? Kalau versi gue sih gini mindsetnya. Lo mau ngabisin waktu lu separuh hidup lu untuk membesarkan bisnis lu, apa lu ingin mendedikasikan hidup lu untuk membesarkan bisnis orang lain? Kuat udah berapa tuh men? Baru berapa menit aja udah 4 tuh. Kalimat-kalimat itu tuh sebenarnya cambukan buat kita yang sedang merintis untuk berbisnis. Itu soal pilihan dan tidak mudah, betul kan bang? Betul. Ya mau nggak mau lo harus jadi leader. Apapun bisnis lo, ya suka nggak suka harus ada yang dikorbanin. Toh tujuannya baik juga dan benar. Iya betul. Ya kan?
Nah, berbicara bisnis, kemarin kan kita ngalamin masalah pandemi COVID-19 ya. Nah, Apalagi bisnis jual beli handphone, mall, kan ada istilah lockdown, PPKM ya. PPKM ya. Gimana berdampak nggak nih? sangat berdampak sekali. Rasa-rasanya sangat berdampak sekali. Jadi dampaknya itu kalau diibaratkan COVID itu udah benar-benar pada saat itu monster yang datang ke saya itu dari segala sisi. Monster yang datang ya. Karena satu, dunia perdagangan terganggu oleh cara berjualan udah berubah. Terus kedua, dari pihak keluarga banyak yang terdampak gitu kan, secara kesehatannya gitu kan. Sampai ya saya kehilangan orang tua juga, ya ada yang terindikasi karena COVID. Waktu itu kebetulan sih sebenarnya pas lagi masa-masanya ada apa tuh ya, masanya lagi bebasnya itu kan nggak salah sempet jalan-jalan gitu kan. Nah jalan-jalan orang-orang pada pakai masker, ya kita pakai masker, cuma karena kita jalan-jalan jadi setelah jalan-jalan malah drop. Nah, ternyata dari situ menjadi drop kembali dan saya dipukul sampai hampir ke titik nol, bahkan mungkin bisa dibilang ke titik nol gitu kan. Karena memang usaha saya tinggal, saya hanya pasrahkan sama beberapa karyawan dan promotor di tempat usaha atau counter handphone gitu kan. Jadi mereka hanya memberikan laporan penjualan saja gitu kan, penjualan. Tapi kan kalau misalkan tidak ada ownernya, mereka hanya namanya karyawan, hanya sekedar menjalankan rutinitasnya pekerja gitu kan, bekerja aja gitu. Iya. Apalagi dalam kondisi COVID kemarin, kita nggak punya persiapan atau Iya, semua juga sama nggak punya persiapan, Nggak. situasi Jadi, tricky sekali. benar-benar itu di luar dugaan dan bagaimana itu bahkan sampai saya berbulan-bulan itu tidak ada di counter gitu, tidak ada tempat berjualan. Saya diisolasi gitu kan, beberapa kali diisolasi karena terdampak COVID, tapi saya nggak bergejala gitu kan. Cuma khawatir biar tidak menularkan ke orang lain. Ini isolasi mandiri. Jadi saya inisiatif untuk saya menghindari ke orang supaya tidak menularkan ke orang. Gitu. Berarti bisnisnya turun drastis. Turun drastis gitu kan, Minus banget. Dibilang minus sih, ya kalau untuk secara ini kita kayak Pertamina aja kembali ke titik nol gitu. Jadi di situ mulai dari nol. mulai lagi gitu kan, mulai lagi berhubung saya dulu punya ya mental menjadi seorang pencinta alam, kita menggapai puncak itu memang nggak mudah, tapi kan butuh perjuangan itu. Nah perjuangan itu kita nikmatin gitu. Oke. Langkah demi langkah kita nikmatin terus aja. Nanti gitu. kita nyenggol ke pencinta alam. Dan Siap. satu poin lagi yang ingin gue tanyakan, tadi kan udah bicara down ya kan. Up-nya nih Nah, setelah kejadian COVID-19 itu gitu kan 2021, kita 2020 diserang kan Iya. 2021, 2022 ya, 2022 mulai fase up-nya kelihatan, perkembangan bisnisnya naik lagi sampai pada titik puncak ini tahun jayanya gue di beberapa tahun terakhir belakang nih. Jadi satu, ketika dulu pernah sampai PPKM bahkan mall itu ditutup. Iya, semuanya ditutup. Ditutup, bahkan kita buka di luar gitu kan. Contoh buka di luar. Pinggir jalan kan, trotoar kan? Jadi ada di Perumnas Cilegon itu. Iya. Di situ masih ada, kebetulan kakak punya ruko, jadi dia bisa Ngegelar gitu kan. menempatkan di situ 2 etalase. Iya, Saya taruh di situ. iya, Di situ saya yang penting bisa berjualan. pernah dengar gue tuh katanya pindah di ini Perumnas. Iya. Wah, kata gue di mana Perumnas? Jadi itu salah satu strategi tetap supaya gini, kita tuh punya cahaya seperti lilin, jangan sampai mati gitu kan. Iya. Tetap terus ada aja gitu. Jadi sebuah konsisten saya untuk berdagang ya begitu. Nanti kalau misalkan saya dinyatakan tutup, bahkan tutup gitu kan, orang lain udah nggak ada yang mau datang gitu kan ke saya. Iya, jadi apapun resikonya mau nggak mau setidaknya kita tetap memberikan radar lah kepada mereka Iya, gitu. Kita tetap ada walaupun kita pindah-pindah tempat. Yang penting nama kita nggak sampai tenggelam. Iya, Biasanya gitu kan sih. Iya gitu. Jadi intinya tetap kita tuh ada. Nah dari situ baru tuh kita akan memunculkan ide-ide. Ya udah, akhirnya kita memberikan salah satu pelayanan antar free. Iya. Jadi jasa antar sampai ke rumah itu memang diawali pada saat masa-masa
COVID itu. Yang dulunya itu nggak pernah, yang dulunya adanya itu Nggak pernah kepikiran ya. customer itu datang ke toko gitu kan, kita menunggu customer. Nah kalau sekarang kita harus menjemput bolanya gitu kan. Yes, betul. Kalau misalkan nggak seperti itu ya berarti nanti bolanya ada yang nyerang yang orang lain pasti akan mengejar gitu bolanya. Ya. Betul. Jadi kapan nih, di tahun berapa nih masterpiece-nya? Oke, bisnis gua balik lagi setelah fase kelam, omsetnya naik ya berkali-kali lipat. Di tahun berapa tuh Bang? Sebenarnya mungkin ya masih kategori saya menganggap itu namanya bisnis kan fluktuatif gitu ya. Naik turun, naik turun, naik turun. Cuma ya setidaknya bisnis ini masih tetap terus berjalan gitu kan. Di tahun 2023 itu udah mulai agak stabil gitu kan. Di 2024 ini mungkin kita harus punya inisiatif lagi. Punya gebrakan baru. Gebrakan baru, ya saya belajar dari konten-konten TikTok terutama sekarang kan lagi memang bener-bener banyak orang melirik ya di situ ya. Nah kita berusaha untuk masuk dulu tuh di situ. Jadi punya nih media sosialnya? Punya. Sebutin dong, biar nanti teman-teman tahu dong. Namanya juga sama seperti sama aja. nama toko gitu, Andra Ponsop gitu kan. Iya. Jadi kita Andra Ponsop itu ada di TikTok, di Instagram. Kita lebih banyak di TikTok gitu kan. TikTok. Karena memang kita banyak review-review, contoh gini review dari unboxing. Nah, terkadang customer itu senang untuk unboxing dengan sendirinya gitu kan. Cuma tinggal kitanya memfasilitasi untuk kita video, kita edit jadinya bagus, dibuat sebagai konten. Ternyata itu menarik untuk orang lain untuk pengen deh gue kayak gitu juga gitu kan. Jadi ada cambukan dikit, dia udah sampai gitu kok gue gini-gini aja gitu. Acuannya kayak gitu ya. Ya contohnya begini kan sekarang contoh nih dari tipe handphone yang sekarang nih kan akhirnya orang berpikir, waduh dia udah ini ya pakai handphone itu, dibilangnya gue juga pengen deh gitu. Nah akhirnya kan di situ tertera tuh nomor telepon, kontak person dari nama toko gitu kan. Jadi nanya-nanya oke, akhirnya deal besok ternyata sama gitu kan. Ternyata langsung transaksi. Jadi semua segmentasi untuk berjualannya mainin offline maupun online ya. Ya intinya itu kita tetap terus belajar karena belajar itu penting. Iya. Karena kalau misalkan kita merasa karena tahun senior lantas santai-santai aja, ini yang ketinggal gitu kan. Betul. Nah, balik lagi kita kan kayak contoh melihat macan itu kalau misalkan masih di bawah itu harusnya lebih ngeri karena apa? Dia pasti akan naik ke atas gitu kan. Iya betul. Daripada yang sudah di atas gitu kan. Iya, betul. Kalau bisnis HP contohnya kayak Nokia gitu kan. Nokia kan kayak santai-santai aja. Nah, itu. Produk gua udah kejual banyak nih gitu. Belum tahu nih yang di bawah lagi bikin gebrakan kan. Android muncul. Iya. Makanya kan salah satunya belajar dari dulu ketika Nokia merasa berjaya di Symbian sama Java itu. Java dan Symbian. Ternyata di situ kan di balik itu ada kekuatan besar Steve Jobs gitu dengan logo yang merancang logo Apple-nya itu bisa meruntuhkan itu semua dan dari Android ini bisa untuk ikut naik ke permukaan gitu kan. Betul. Iya. Tapi bisnis itu kan udah jual HP itu udah dari tahun 2009 ya. Berarti masih jual-jual HP Symbian juga kan, HP Nokia dan lain-lain itu ya. Kalau untuk nemuin unitnya udah sangat jarang. Maksudnya pas tahun itu kan masih jualan yang itu kan HP. Nah, saya tuh sebenarnya penasaran juga Bang mau nanya. Itu kan ketika peralihan ke Android dan Apple segala macam itu kan itu tuh barangnya masih nyimpen, dibuangin apa dimusnahkan apa di mana itu? Kan otomatis kan ke toko yang jualan handphone nih katakanlah Nokia semua gitu kan. Ketika peralihan udah Android tuh itu nggak mungkin habis kejual kan, pasti nyisa gitu. Nah di mana itu barang itu kemana gitu? Kalau dibuangin apa diwakafkan gitu? Kalau sebagian besar di toko itu banyak yang terjual sampai waktunya lama gitu kan. Karena memang untuk awal peralihan dari
contoh langsung ke brand aja gitu kan, dari Nokia. Gak apa-apa di sini gak usah disensor. Nokia kepindah ke Samsung. Samsung itu dulu menjadi suatu barang yang aneh karena apa? Saya nggak butuh banyak dari user-user itu seperti itu. Saya butuhnya handphone yang begini aja karena belum begitu mengenal sistem Android gitu kan. Belum familiar. Nah, belum familiar gitu. Ketika sudah mulai familiar ternyata terus memang Android ini perkembangannya terus update gitu kan. Itu yang menjadi dia terus bertahan sampai sekarang gitu kan. Bahkan sampai menjadi barometer handphone. Jadi handphone itu jadi barometernya di Android itu ya Samsung gitu. Nah, HP-HP yang lamanya itu yang di tokonya Bang Mursid itu pada kemana ini tuh? Banyak kalau yang sudah mati ya dibuang gitu kan. Oh, dibuang aja gitu. Dibuang gitu kan. Luar biasa. Ya kalau Berarti hitungannya rugi dong ya? ya mau tidak mau rugi gitu kan. Tapi kalau misalkan kita terus tumpuk juga kan jadi sampah gitu kan. Iya sih sebenarnya. Udah melimbah B3 lah gitu kan. Tapi kan nggak menutup kemungkinan kan ya namanya kan Bang Mursid kan bisnisnya di bidang teknologi juga dia. Iya. Mungkin apakah masih mungkin akan ada peralihan lagi dari Android gitu kan? Bisa jadi nih ada ternyata yang lagi apa namanya ngincar Android nih ada lagi gitu. Kira-kira apa namanya? Menurut Bang Mursid akan cepat ambil tindakan untuk beralih apa nunggu dulu? Prediksi maksudnya. Prediksinya gitu. Misalkan katakanlah ada OS baru nih ya kan apa gitu ya Rabek Droid gitu misalnya. Jadi kita tuh gini, mungkin dulu saya belum kan dari Nokia itu ke Android itu juga kan ada fasenya BlackBerry masa kejayaannya tuh. BlackBerry Jadi satu-satunya yang saya pegang itu kita itu bagaimana caranya bisa memenuhi kebutuhan konsumen gitu kan. Kalau konsumennya itu membutuhkan Android, ya kita ada. Kita langsung stok. Contoh sekarang yang lagi memang benar-benar membooming dari masyarakat Indonesia, Cilegon khususnya nih ya, bahasanya FOMO di iPhone lah gitu kan. Jadi mereka itu banyak yang penting pakai iPhone walaupun belum tahu memaksimalkan penggunaannya gitu kan. Gue juga waktu itu pernah beli iPhone. Iya juga. Iya, pernah ya, 4S kalau nggak salah. Iya, itu masih tahun berapa dia? Mungkin di 2014-an kali ya, Pak? Iya, kayak 15 apa ya 16 lupa gue. 10 tahun yang lalu berarti ya. Lah iya, lumayan. Yang pasti gue waktu itu juga kalau gue waktu itu karena penasaran, men. Jadi gue kan memang udah pakai HP Android gitu, tapi kok orang-orang itu kayaknya pakai iPhone itu kok jadi keren, jadi apa gitu. Gue penasaran karena memang gue suka teknologi ya kan. Gue penasaran juga nih iPhone kayak gimana gitu. Langsung gue ngedatengin Bang Mursid kan, Bang ada nggak yang ini? Ada nih ini 4S waktu itu. Belilah ya kalau gue 4S. Langsung beli, gue pakai, gue coba. Cuma bertahan 3 bulan, gue jual lagi. Tidak nyaman ternyata, apa gimana? Sebenarnya kalau ngomongin nyaman, gue suka sama desainnya. iPhone itu gue suka banget sama desainnya gitu. Walaupun kotak-kotak doang gitu, tapi gue lebih suka yang gitu enak dipegangnya gitu. Dan berat juga sih lumayan, iPhone itu agak berat sih dibandingkan HP Android. Tapi yang kurang nyamannya itu dari segi baterai itu udah ampun. Oke, jadi balik lagi sebenarnya selera lah ya. Iya, selera kebutuhan dan ya itu untuk apa kebutuhannya, kepentingan gitu. Itu kan betul. poin-poinnya kan. Mungkin gua akan lanjut untuk ke pembahasan selanjutnya berkaitan dengan bisnis kan. Tadi udah diceritain nih sama Bang Mursid dari A sampai Z. Mungkin buat teman-teman yang mau mulai bisnis di dunia yang sama, di dunia teknologi atau misalkan HP jual beli handphone atau Bang Mursid nyalain jangan ini udah wilayah gue, lu jangan masuk ke sini gitu. Gimana nih enaknya nih? Ya kalau menurut gue sih motivasi lah buat teman-teman. Saran gitu ya. Untuk ini memulai aja dulu. Jangan pernah takut gagal karena apalagi yang masa anak-anak muda tuh ya. Kalau bisa sih habisin gagalan lo itu di masa muda gitu kan. Iya, betul. Quote yang keberapa itu, men. Dan itu bener. Fase gagal itu lo habis-habisin gitu ya. Jadi kalau gue punya prinsip gini ya, khawatir kalau kegagalan itu dibuat 100, habisin aja 99 itu di masa muda. Karena belum tentu masa tua lo itu sanggup untuk menahan sebuah kegagalan gitu kan. Iya, betul. Bener. Jadi hantam aja dulu di awal gitu kan. Selagi masih muda, masih kuat. Cut aja apapun bisnisnya. Iya. Kan?
Mau itu berjualan, mau itu bidang jasa gitu kan. Yang penting kita go dulu. Kalau hanya sekedar plan, itu ya sampai kapan hanya sebagai plan. Iya. Catat tuh buat lo semua tuh yang mau berbisnis. Ini menarik banget. Terus tadi berkaitan dengan seputar sama-sama pecinta alam ya, tadi nyenggol-nyenggol ke sana nih. Ini ada apa sih dengan pecinta alam? Kalian ini junior senior atau gimana ceritanya kalian bisa ketemu nih? Ya tadi yang gue bilang tadi, sebenarnya beliau ini senior gua gitu. Cuma kalau di Ampalan tuh gak ada senioritas men ya. Ya angkatan pertama lah, angkatan yang tua lah gitu. Walaupun gua udah tua juga ini. Jadi sebenarnya Semakin tua berarti. di organisasi kita itu ya itu mengutamakan kekeluargaan lah gitu kan. Jadi jangan merasa yang angkatan awal itu berjumawa gitu kan. Oh, gua angkatan yang lebih tua begini enggak, karena sampai detik ini pun kita contoh lah di grupnya kita masih tetap terus terjun walaupun sampai sekarang tuh udah berapa ya? 26 kali ya? Enggak hafal sih. Kemungkinan 26 berarti Kemungkinan kan 26. 26 tahun yang lalu itu saya Vakum setahun kan COVID itu. COVID-19 itu kan jadi Kak vakum. Nah, di situ kayak senior saya sebut aja Bang Babay ya, siapa tahu nanti bisa diundang ke sini Oh juga boleh nih. dong Bang Babay. Iya, Bang Itu Babay. dewan pendirinya men. Dewan pendiri. Oke, aku tunggu di sini nanti melalui Rabek deh, nggak apa-apa. Kita diskusi kan. Nanti gua telepon. Oke. Memang Dia lebih banyak mementori saya di dalam organisasi, walaupun hanya perbedaan diklat saya itu sama beliau itu cuma 3 bulan. Jadi perbedaan pelantikannya itu cuma 3 bulan, karena pada saat itu Ampalan ini dibentuk pada bulan apa gitu kan. Nah itu setelah 3 bulan itu baru diklat saya di angkatan 1. Jadi angkatan 1 sama angkatan DP ini mempunyai kedekatan yang sangat dekat gitu kan contohnya. Iya. Wow, ilmunya banyak banget. Nah di situ saya banyak belajar tentang masalah organisasi gitu kan. Banyak belajar masalah sama apa tentang persahabatan ya dan lain-lain gitu kan. Jadi jasanya untuk di organisasi Bang Babay ini besar gitu. Sampai saya pada saat melanjutkan ke dunia perkuliahan, ya kebetulan saya diberi amanah waktu itu menjadi ketua senat mahasiswa pun saya pernah bahwa jasa Bang Babay ini cukup besar. Tanpa beliau saya tidak mengerti organisasi ini seperti apa gitu kan. Gue jadi penasaran Bang Babay. tapi serius men. Gua ini kan bisa dibilang kalau sama Bang Mursi kan jauh ya ininya jaraknya gitu, jarak angkatan pecinta alamnya jauh gitu. Tapi bagi gua kayak deket aja gitu ngobrol sama beliau tuh kayak ya nggak ada kayak harus inilah segala macam kayak nggak enak gitu, nggak ngobrol-ngobrol aja gitu, ketawa bareng gitu tuh. Jadi asik, termasuk sama Bang Babay juga. Oh gitu. Iya, padahal beliau itu kan dewan pendiri gitu. Tapi kalau udah ngobrol sama gua sama ngobrol sama Bang Babay itu ya udah gitu, jor-joran aja gitu. Seru ya. Seru asik aja. Ya. Nah, mungkin karena mindset yang kita tanamkan di organisasi itu tadi itu ya Bang ya. Tidak ada senioritas gitu tuh. Itu tuh menurut gua yang baru ketemu organisasi pecinta alam tanpa senioritas ya di sini doang gitu. Di sini ya. Kayaknya di luar gitu senioritas banget gitu. Kalau ada senioritasnya tuh kok kayak ngobrolnya tuh Kaku banget gitu. Jadi Pelan-pelan gitu. Kayak kanebo kering gitu ya. Iya kayak baik kering dijemur lagi. By the way ini apa nama komunitasnya? Ampalan ya. Ampalan. Itu singkatan atau gimana? Singkatan. Dari Apa singkatan. tuh? Apa tuh? Apa tuh Bang? Ampalan itu singkatan dari Angkatan Muda Pencinta Alam Nusantara. Wih. Nah, awal-awalnya juga Nusantaranya itu agak berat ya. Bang Babay pernah bilang juga, Nusantaranya ini kayaknya berat nih. Gue mau nanya nih ke Nusantara nih. Terus. Nah, jadi pada saat itu akhirnya di tahun 2000 itu kita membuktikan bahwa Ampalan ini bisa untuk menggapai Nusantara gitu kan. Oh, dalam nih. Jadi pada saat itu pernah ada salah satu, ini nggak apa-apa nih ceritanya. Yang apa kita terbuka kok. Jadi ada salah satu ekspedisi gitu kan, salah satu kegiatan kita ekspedisi keluar. Nah rencananya pada saat itu kita ke Gunung Gede Pangrango di Bogor. Sesuai teknis, sesuai ini itu kita menentukan lokasi ekspedisi di situ.
Nah, karena dulu itu kayak informasi itu kan susah. Kita harus datang ke lokasi gitu kan. Baru Itu sekitar tahun berapa? tahun 2000. Berarti Oh iya. 24 tahun yang lalu ya. 24 tahun. Nah, ternyata di sana Lu ditutup. masih SMP. Enggak, 24 tahun. Gua 2000. kelar. Beda 6 tahun sama Iya. gua masih TK, pakai baju Polri ya. Beliau nih udah ke Bogor. Waduh. Lanjut. Nah, pada saat itu karena gede tutup, kita itu bingung di stasiun gitu kan. Nah, di situ ada beberapa opsi, terutama dari saya pribadi dan DP itu Bang Babay dan ada junior juga gitu kan Bu. Jadi di situ Bang Babay menyatakan bahwa ya udah kita balik lagi aja ke Gunung Pulau Sari yang lebih dekat, mau kita seminggu tak nggak apa-apa di situ dibilang gitu. Nah kebetulan saya itu orang yang pantang pulang kalau memang nggak dapet Sampai puncak. jadi gimana nih? Kalau misalkan kita opsinya ini dirubah gitu kan, jangan pulang, tapi kita tetap ke atap Jawa gitu kan. Pilihannya pada saat itu Gunung Ciremai, Gunung Lawu, atau Gunung Slamet kalau nggak salah. Jauh juga. Jauh semua tuh. Secara logistik maupun keuangan gitu kan. Seadanya pasti. Ini nggak cukup nih kayaknya. nggak prepare. Maksa juga nggak cukup nih. Jadi Bang Babay bilang nggak bakalan cukup nih, nggak mengcover untuk kita ke sana, dibilang gitu. Ya udah begini aja kita voting. Siapa yang mau berangkat? Ini yang mau ke Lawu siapa? Yang mau ke ini siapa? Atau mau pulang siapa? Dibilang. Ya sebagian ada yang mau angkat tangan mau pulang, sebagian saya menyatakan diri untuk terus berangkat ke Jawa Tengah gitu kan, ke Lawu gitu kan. Tapi kalau untuk yang pulang, saya cuma minta ongkos dari sini pulang itu semisalkan berapa? Semisalkan 10.000 dari Jakarta kalau nggak salah stasiun Tanah Abang sampai ke stasiun Cilegon itu mungkin 10.000 atau 15.000, kita kasih 15.000 tapi sisanya kita pinjem atau disedekahkan ke kita untuk berangkat ke Jawa. Nah dari situlah saya ingin menyatakan bahwa Ampalan ini bisa menggapai puncak atapnya Jawa gitu kan. Nah berawal dari Gunung Lawu itu akhirnya dari tim-tim yang lain untuk banyak ke atap-atap Pulau Jawa, contoh dari Sindoro, Sumbing maupun Papandayan dan lain semua ya punya tugas masing-masing gitu kan. Jadi saya punya seolah-olah dulu menyatakan bahwa Nusantara ini memang tak perlu dibuang menjadi Ampala tapi tetap menjadi Ampalan gitu kan. Iya. Tapi memang menurut saya lebih enak Ampalan sih. Iya. Nah, lanjut nih Bang. Berarti kan dulu masih masih kuat-kuatnya ya naik gunung. Nah, sekarang itu udah pensiun apa udah menyatakan pensiun apa menyatakan nanti dulu deh nanti mau naik lagi gitu. Cuma belum sempat aja waktunya gitu. Sibuk berbisnis. Sibuk berbisnis apa memang udahlah gue mau pensiun aja lah gitu. Udah selesai kayaknya gitu. Pensiun sih enggak. Oh, gitu enggak kan. pensiun ya? Karena jiwanya masih jiwanya masih tetap terus pengen ke sana gitu Jiwa kan. masih muda, cuma yang ukur. Jadi kalau misalkan nanti mau ada salah satu momen kita mau melakukan ekspedisi gitu kan, ya persiapannya lebih panjang. Lebih panjang. Kalau dulu itu kan bahasa kasarnya untuk kayak tahu bulat dadakan berangkat gitu kan. Selalu berangkat. Kayak podcast sekarang. Kayak gini gitu. Dadakan berangkat. Tapi memang kebanyakan yang dadakan itu jadi. Yang seru. Lebih seru gitu kan. Tadi pas gue nelpon juga biasanya juga dadakan menjadi. Gitu. Nggak terkonsep tapi jadi gitu kan. Konsep beres-beres. Jadi ini Ampalan ini sifatnya seluruh Indonesia. Apa dari per wilayah aja nih? Kota Cilegon. Kita kan biasanya di Kota Cilegon nih. Nah, kalau Ampalan itu kan sebenarnya salah satu organisasi yang ada di SMKN Negeri 1 Cilegon. Oh, gitu. Jadi di situ sesuai ADART memang semua orang yang telah melakukan diklat adalah anggota. Nah, anggota aktif maupun anggota yang non aktif itu kan terbagi lagi. Non aktif itu kan contohlah yang sudah menjadi alumni SMKN Negeri 1 Cilegon, tapi bukan alumni Ampalannya, karena Ampalan tidak punya alumni gitu kan. Jadi selagi dia itu masih menjadi
aktif di situ, menyatakan diri masih tetap menjadi anggota, ya dia tetap menjadi anggota Ampalan gitu Berarti kan. tetap ya pencetusnya dari SMA 1 ini ya. SMK Negeri 1 Cilegon. Iya. Jadi di situ ya kebetulan banyak dari jebolan-jebolan Ampalan yang masih tetap mengabdikan diri menjadi guru. Berarti gitu. continue ya. Ya di situ terus gitu kan. Nanti bisa disenggol juga nih Pak pembinanya itu. Iya nggak apa-apa. Pembinanya sibuk. Pembinanya sibuk gitu ya. Gue telepon aja susah nggak ngangkat-ngangkat. Woi, pembina lo. Oh iya, lebih seru mungkin ini kan lagi kemarin kalau nggak salah lagi abis LPJ tuh. Iya, anniversary. 2 Anniversary. September kemarin kan Iya. ulang tahun. Yang keberapa tuh gue nggak hafal. Sekaligus peralihan jabatan tuh ya. Siapa tahu tuh ketua yang baru bisa untuk datang di podcast ini, siapa tahu bisa diundang gitu kan. Tapi ini Ampalan ini sifatnya terbuka untuk umum nggak? Apa hanya untuk yang sekolah di SMKN Negeri 1 Cilegon aja? Yang sekolah aja sih. Ini sebenarnya yang lebih ke sekolah kayak aja. ekskul, cuma enggak ekskul gitu. Oh, ekskul enggak ekskul gimana ya? Gimana? Sebenarnya kalau di sekolahnya mungkin dikatakan ini nih ekskul gitu ya, ekstrakurikuler gitu. Tapi menurut kita bukan gitu loh. Menurut kita nih Ampalan nih sebuah organisasi gitu loh. Makanya sampai saat ini pun alumni-alumninya gitu, maksudnya anggota-anggotanya walaupun udah lulus tapi tetap anggota gitu loh. Iyalah, berarti kan continue aja tuh. Iya, terus aja. Makanya kalau lagi pada ngumpul atau udah lagi ibaratnya apa ada acara besarnya gitu, ya kita ngumpul gitu. Berarti kita datang. Kita beruntung dong datangin generasi pertama. Oh iya. Datang Nah, DP-nya nanti ganti ya. Iya. Generasi yang selanjutnya di angkatan berapa tuh? Yang sekarang? Yang sekarang ini ke berapa ya? Ke 26. 26 apa 26. 27 gua enggak tahu. Berarti kalau angkatan ke-1 itu ibaratkan setiap tahunnya memunculkan satu angkatan. Iya. Berarti berdiri udah tiap- 27 tahun dong. Kita itu dari 1988 ya kalau nggak salah. Bukan 1988. 1998. 1998. Udah 27 1988 udah tahun berapa tahun? berdiri Iya. nih ya teman-teman Ampalan. 27 tahun Gak ya. mudah untuk jaga eksistensi itu. Dan alhamdulillah masih eksis man. Ini Di buktinya beberapa datang, di masih beberapa apa namanya sekolah lain itu bahkan udah ada yang dibubarkan man. Iya. Kenapa? Iya banyak banyak crash, banyak apa namanya mungkin masalah gitu ya kan. Mungkin juga banyak ikut campur alumninya mungkin biasanya sih gitu sih menurut gua ininya ya apa namanya faktor masalahnya gitu. Kalau kita tuh orangnya karena kita apa namanya walaupun alumni gitu tapi masih anggota ya kesannya ngebantu, nggak pernah ngerecokin anak-anak gitu, maksudnya yang masih sekolah gitu. Jadi nggak ada intervensi. Nggak ada lah ya. intervensi dari kita gitu. Kita mah emang seneng ngumpul aja gitu. Jadi mentor aja lah gitu. Nah itu. Jadi serunya di situ sebenarnya. Iya. Makanya menurut gua kata gua juga organisasi yang nggak ada senioritasnya itu di sini gitu. Jadi Termasuk komunitas kita juga sih. oh iya dong. Iya kan? Iya dong. Iya dong. Iya dong. Jadi biar nggak terlalu tegang si senior, bukan senior deh. Apa tadi apa? Apanya? Bukan senior. Jadi setara itu apa tadi bahasanya? Iya, Ya, nggak ada tetap senior, cuma nggak ada tetap senioritas cuma gitu. ngobrol tuh nggak ada senioritas gitu, nggak harus kaku. Sebenarnya gua kayak ke Bang Mursid aja manggil nama Iya. lapangannya aja nggak jadi masalah gitu. Gue lupa mau ngebahas ada nama lapangan ya. Ada. Ini Bang Mursid siapa nama lapangan? Ah ya, coba lu tanya dong. Kalau gua udah tahu. Sekalian lu tanya ininya apa namanya? Filosofi bukan filosofi ya sih. Gua tebak nih. Boleh nggak? Boleh. Bang Karo. Bukan. Jauh banget. Sekalian lu tanya sejarahnya kenapa nama lapangannya itu juga silakan. Apa Bang Jati? Kayu bakar, Bu. Nganget kan. Ada nama lapangan biasanya kan kalau anak Ada. gunung itu. Apa tuh, Bang? Kebetulan pada saat itu saya diberi nama kan jadi mungkin karena saya kurang mendalami ini ya materi mungkin ya kali. Jadi kalau zaman dulu itu kan rata-rata pendaki itu pakainya flanel itu kan flanel itu ya. Flanel itu kemeja flanel. kotak-kotak. Outfit Dari outfitnya gitu kan. Nah, saya itu kebetulan yang salah outfit. Nah, jadi Pakai apa, Bang? outfit saya outfit orang mau kondangan gitu kan. Pantopel lu. Enggak, jadi pakainya batik gitu Pakai kan. batik. Nah, sedangkan kita mau ke hutan, kenapa kok pakai batik gitu. Jadi itu panitia pun bingung.
kenapa lu pakai batik, dibilang gitu kan. Lo mau kondangan. Iya, Nah, akhirnya nama kondangan itulah menjadi nama lapangan saya. Oh, gitu. kondangan. Ondangan. Kondangan. Nama lapangannya Nama- ondangan. Jadi karena melihat dari outfit gitu kan. Oh, iya. Jadi Ya udahlah kita terima aja gitu. Iya, mau nggak mau Susah kan lagi pendidikan. kayak pendidikan ya. Marah-marah ya. Iya. Lu namanya ondangan lu. Ya udah terima aja gitu. Karena namanya kondangan, silakan kalau mau Siap. diminum Boleh nih nyantai aja. diminum. Boleh dong, namanya juga kondangan. Iya. Dan pas gua pertama kali masuk Ampalan tuh, wah kata gua ada ya yang begitu sejarahnya. Oh ada. Siapa sih orangnya? Gue penasaran. Oh ternyata ini gitu ya. Bang Mursid ternyata. Bang Mursid kondangan. Iya. Banyak dia ada yang keren namanya. Kalau lagi keren mah gitu. Ada Ya contohnya yang aneh. kayak banyak nama lapangan itu sampai menjadikan brand image-nya dia ya. Iya. Ah. Termasuk gua. Termasuknya Dilviandi nih kan. Iya. Lebih dikenal dengan nama Rabek bilang gitu kan. Iya, betul. Mungkin kalau orang yang awam kan tak bingung, Rabek kan taunya daging itu ya. Iya. Nah itu bisa dijelaskan Oh lagi. jangan. Pinter dia mancing. Bagus. Silakan. Jangan itu. Kenapa Anda dipanggil nama Rabek? Kalau dia sih enak men ya ondangan itu karena salah outfit doang. Lah gua apa? Ya nggak apa-apa. Aduh. Kan siapa tahu kan teman-teman Agak terinspirasi mimpi dari buruk. nama Rabek. Oke, dipersilakan karena sudah dipancing oleh kakak. Gua host juga sama lu. Masa gua ngejelasin juga. Gua nggak ada lapangan. Ya kan, gua ada nama lapangan. Enggak maksudnya gini. Kalau gua juga punya nama lapangan, Rabek itu ya nama lapangan gua. Cuma sampai apa namanya? Sampai di tempat kerja gitu kan. Kalau di teman-teman komunitas sih memang gua ngenalinnya Rabek kan gitu. Tapi sampai di tempat kerja gua juga dipanggil Rabek coba. Nah, kenapa? Jadi biar penasaran. Saking itu Rabek tuh kayak nggak bisa dilepaskan gitu. Jadi biar penasaran nih teman-teman, kenapa lu dipanggil Rabek itu? Jelasin, nggak masalah. Jangan lah itu. Nanti podcast ke 100 gue jelasin. Enggak, podcast sama Bang siapa tadi? Bang Babay. Bang Bang Babay. Baba ya. Nanti Nah, kita kalau bahas. enggak diajak nih yang biasanya kan ada yang ngasih nama itu siapa gitu kan. Ya. Contoh saya yang ngasih nama undangan itu kebetulan langsung Bang Babay. Betul. Oh emang iya? Iya, kebetulan beliau yang langsung. Jadi waktu itu ada beberapa opsi kan dari panitia, ada beberapa ingin memberikan nama begini. Cuma karena eventnya adalah event Ampalan dan Ampalan itu DP-nya adalah Babay, panitia undangan yang lainnya itu akhirnya ya menyepakati yang memberi nama ya Bang Babay gitu kan. gitu. Mungkin Bang Rabek juga kurang tahu nih siapa yang memberi nama nih. Ada. Saya yang ngasih nama masih hidup tuh orang itu. Kesel nggak? Kacrut itu. Kacrut gitu ya. Wah, kalau Gua kasih nama Rabek. Kata gua sial banget. Oke, Crut, lu datang sini Crut. Kacrut datang. nanti diundang juga nih Kacrutnya. Oke. Kalau bisa ya Ampalan itu bisa untuk ya mempromosikan dirinya atau apanya melalui podcast ini kan siapa Oh, tahu bisa. silakan. Kita terbuka untuk siapapun itu. Dan satu lagi gue mau nanya nih, gunung terjauh apa Bang yang pernah Abang daki nih? iya. Ya sebenarnya kalau gunung itu kan Terakhir gunung yang terakhir di ini. terakhir ya waktu Belum men, karena dia masih mempersiapkan diri untuk naik gunung lagi. Kan tadi lu udah pancing. Mau ke ini Elbrus. sebenarnya ada bukan gunung terjauh tapi di sini lah ada beberapa gunung favorit ya mungkin Oh, favorit. untuk Boleh. untuk saya itu walaupun dia nggak terlalu jauh gitu, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango itu menjadi sebuah tempat favorit gitu. Bahkan pernah mengetek pada saat tahun 2014 ketika anak saya enggak dong 2018. Itu saya pernah membuat tulisan bahwa ke anak saya Novandra, ayah pernah berdiri di sini, suatu saat kamu harus berdiri di sini juga. Luar biasa. Mau. Tunggu aja. Iya, ternyata anak minat masuk ke Ampalan gitu ya. Jadi challenge nih buat siapa? Ananda Novandra Pratama gitu kan. Pratama harus datang ke gunung itu. Nanti tulis lagi pasti ayah akan menangis melihat dirimu ada di sana. Nah, tunggu diklat aja gitu. Tunggu diklat aja. Jangan-jangan nanti pas diklatnya gue yang nggak datang ya. Nggak tega untuk diklat. Gua yang datang aja. Gua akan ngebahas diklat nanti di podcast yang selanjutnya. Iya, Biar seru gitu kan. Tapi Bang nih kalau yang terakhir gunung terakhir yang didaki Gunung Gede Pangrango. Gede Pangrango. Sebelumnya
Sebelumnya itu pernah ya paling gunung-gunung kecil gitu kan. Kalau yang sama anak-anak itu yang terakhir itu sama Rauf segala tuh. Oh itu Gunung Merbabu. Merbabu ya. Di Merbabu, Jawa Tengah. Ya itu sebenarnya gunung terindah di Jawa ya menurut saya. Karena banyak banget view-viewnya yang memang sulit untuk dilupakan. Itu termasuk gunung yang indah juga di Jawa Tengah gitu kan, Gunung Merbabu gitu kan. Nah, kalau yang pertama tuh katanya sih malah Gunung Rinjani yang paling indah tuh kan. Iya ngomongnya. Berarti Gunung Gede Pangrango terakhir itu tahun berapa itu? Itu di 2018, 18. Sama 2014 juga pernah gitu pendakian ke sana. Have fun aja sih, bukan ada acara dari organisasi gitu kan. Nah, selanjutnya adalah yang namanya naik gunung itu biasanya identik ada apa namanya kejadian-kejadian yang hal yang tak terduga. Iya, hal yang tak terduga nih. Ada nggak Bang pengalaman yang wah apa namanya nggak enak gitu atau yang asik lah terserah Atau yang aneh gitu. atau yang mistis gitu ya. Yang apa bahkan Bang Mursyid juga sampai merinding gitu dengan kejadian itu gitu. Ada nggak kira-kira? Dulu itu pernah ya waktu pas di Klatsar kalau nggak salah di Curug Cigumawang itu pernah ada kejadian yang kebetulan dulu itu siswanya itu hilang berhari-hari gitu kan. Hah? Hilang berhari-hari tapi pas kalau nggak salah sekitar 4 hari deh, 4 hari 4 malam itu nggak ketemu. Kita aja sebagai panitia itu langsung merubah kepanitiaan ini menjadi tim SAR semua gitu kan. Waduh. Di luar Nurul lah, di luar Nalar gitu kan. Di luar Nalar gitu kan. Jadi kita mencari gitu kan, mencari dan nggak ketemu gitu kan. Akhirnya hampir putus asa, lari ke Kiai gitu kan. Ke Kiai, nah Kiai itu ngasih clue-cluenya bahwa begini. Dan kebetulan pada saat itu hari Jumat tuh. Sebenarnya sudah mulai putus asa itu. Kita mau pulang gitu kan. Beberapa tim ini kan terpencar nih. Kita mau pulang ternyata ngelihat tuh sosok siswa itu lagi jalan di tengah pinggiran sawah lah itu. Pematang sawah gitu kan. Pas kita panggil nggak nengok, pas kita kejar dia lari gitu kan. Akhirnya kita ya rangkul di itu udah guling-guling di sawah itu kan. Dan dalam kondisi memang seperti orang nggak sadar gitu kan. Maksudnya lari gimana? Dia lari. Takut, nggak tahu, nggak kenal. Padahal sebelumnya kenal. Ya ibaratnya. Oh jadi hilang ingatan. Kalau menurut itu sih katanya dia dialihkan lah. Dioper sana oper sini dari yang lain gitu kan. Dimensi lain gitu kan. Yes, jadi mereka nggak kenal aja. Sampai lari ketakutan. Dia nggak mengenali. Tapi gitu. tetap dikejar dan dipeluk atau gimana? Iya disergap lah gitu. Disergap lah bahasanya itu disergap. Masih ngamuk juga. Nah pas itu kita bawa ke ibaratnya orang pinter yang ada di situ gitu kan. Empat orang itu. Satu orang aja. Tiga lagi kemana nih? Enggak, yang hilang satu. Satu orang. 4 hari. Cuma 4 hari dia. 4 hari hilang satu ya. Satu orang 4 hari. Jadi ya di situ yang membuat kita tuh berpikir oh ya ternyata memang ya kurang tahu juga sih. Kalau menurut dari mistis ya 4 hari kan seharusnya kelihatan lah dia ada di situ. Ini nggak kelihatan gitu kan. Kita sudah nyebar nggak ketemu. Memang malam itu langsung kita sadari bahwa dia tuh hilang. Karena memang dari contoh hal misalkan dari 10 orang ternyata cuma ada 9 gitu kan. Padahal dia ini orang pertama yang kita jalanin. Jadi ada salah satu kegiatan yang dinamakan jurit malam itu. Kita kan jalan sendirian di tengah hutan tuh. Di tengah hutan jalan melewati pos gitulah. Nanti pos 1 kita berhenti. Nah itu di pos 1 aja dia sudah nggak ada. Waduh. Nomor 1 dia di pos 1 nggak ada tapi belakang dia udah tiba-tiba ada. Nah kita berpikir yang di pos 1 pos pemberangkatan ngeberangkatin yang nomor 2 dulu nih. Nah ternyata kok di pas terakhir ini kok kurang 1 dibilang gitu kan. Nah akhirnya dari situ kita langsung nyebar untuk nyari. Berarti komunikasi antar pos itu kan kalau pakai handphone sinyal kendalanya. Nah dulu belum ada ini. Handphone itu masih jadi barang yang langka banget ya ini. Langka. Jadi bahasanya tersier masih gitu. Ini kejadian tahun berapa? Kayaknya sih di bawah tahun
2010, 2000 kalau nggak salah sekitar 2005-an apa ya kalau nggak salah itu ya. Jadi masih handphone itu masih mahal lah, Bu. Jadi hanya orang-orang tertentu yang pegang handphone. Kalau sekarang kan kita sudah dipermudah adanya handphone, terus adanya walkie-talkie gitu kan. Jadi HT gitu, itu mempermudah kita untuk komunikasi gitu. Meminimalisir bahwa adanya kehilangan kontak dari pos 1, pos 2, pos 3, pos 4 gitu kan. Oke, jadi setelah ketemu disergap dia dia ngamuk lah ya. Ya. Dia rusuh gitu. Memulihkannya gimana tuh, Bang? Itu langsung kita serahkan ke ahlinya ya. Spesialisnya ya. Spesialisnya. Berapa Karena lama kita tuh? ahli mendaki aja. Berapa lama tuh? Setengah hari, sehari? Ya mungkin di situ ya kita taruh di rumah Abah itu ada sampai besok deh. Dia jadi dinetralisir, terus dibuat tenang, nggak kita tanya-tanya. Iya. Jadi supaya dianya tenang dulu. Setelah itu baru dia menceritakan. Memang yang dia ceritakan itu kalau kita dengar ya ngeri juga gitu Apa kan. tuh? Ya selama dia Ceritakan kembali. Apa tuh? Ini kebetulan malam lagi. Iya. Ya gak apa. Nggak apa-apa kali ya. Dia udah merinding. Dia udah merinding. Untuk rumah gua deket. Lah rumah gue jauh juga. Apalagi gua. Apalagi dia. Kalau menurut ceritanya dia sebelum nyampe ke pos 1 itu ada sosok wanita berada di atas pohon. Memang namanya wanita kan pasti mempunyai rambut yang panjang gitu kan. Oh iya. Nah yang dia lihat itu rambut sebagiannya itu menutupi mata sebelah, sebagian sebelahnya dia hanya bilang, sini katanya. Itu teman kamu kelihatan, naiklah ke pohon. Itu menurut ceritanya gitu kan. Setelah naik ke pohon dia jatuh dan setelah jatuh itu dia lupa aja. Nah selama itu dia pernah cerita dibawa ke pasar, terus ya dibeliin makan gitu. Dalam waktu beberapa hari itu kan. Tapi iya, kita 4 hari ikut ya? nyari ke pasar, ke penduduk, bahkan ke tengah hutan itu nggak ketemu. Dari cerita dia. Sampai kita melibatkan beberapa paranormal dan para kiai gitu kan. Di situ ya ceritanya versi ini begini, Pak. Cuma benang merahnya sama gitu kan. Apa? Bahwa ada dari dimensi lain yang suka sama dia nih sosok ini. Oh iya. Jadi diajak lah. Diajak, ceritanya seperti itu. Jadi kalau misalkan tuh ya dibilang rebutan ya bisa jadi, dibilang ini oper sana oper sini pun bisa jadi gitu kan. Intinya mengajak main lah. Ya itu kayaknya jadinya nanti pembahasannya ke apa? Podcast misteri. Nanti tiba-tiba openingnya ada 2. Iya, Sama jadi opening ini awal, kedua opening Tapi podcast misteri. Memang kalau kita menjadi seorang penggiat alam itu kan mau tidak mau tuh ya. Saya terus terang dulu seorang yang takut akan gelap. Setelah masuk di organisasi Ampalan ini, ternyata itu memutuskan anggapan saya bahwa malam itu horor gitu kan. Ternyata panitia itu lebih horor daripada malam gitu. panitia memang seperti itu. Apalagi dengan pasal satunya gitu kan, panitia selalu benar terus. Susah dong. Susah jadi. Seru ya. Jadi ada beberapa hal yang bisa ditangkap sama teman-teman semua. Nih buat teman-teman yang ingin jadi anak gunung ada tips Om? Ya kalau sekarang itu banyak kan FOMO ya ke gunung itu ya. Iya. Banyak FOMO, pamer outfit. Tapi ketika terjadi contoh hal, kan kita untuk menjadi penggiat alam itu minimal kita mengetahui untuk manajemen ekspedisi gitu kan. Terutama kita mau tidak mau harus punya ilmu bekal survival gitu kan. survival. Kalau misalkan Itu kita paling nggak penting, survival itu, Bang. kita nggak punya bekal ilmu itu, suatu saat kita tersesat gitu kan. Karena banyak dari teman-teman kita juga itu yang di Semeru pernah tersesat masuk ke blank yang ibaratnya angkernya dulu itu ada, terus di gunung ini pernah nyasar juga ada, bahkan waktu pas ke Cermai itu dari satu angkatan dengan saya juga itu nanti bisa menceritakan sendiri Pak Andri, Om Kobing itu kan yang sampai melihat
ada keranda terbang gitu kan. Wow. Semakin Jadi mantap cerita ada hal-hal yang di luar itu memang ada gitu kan. Nah, tapi jangan sampai itu menjadi patokan bahwa eh, menjadi seorang pecinta alam itu pasti nantinya ke mistis. Enggak Enggak. juga. Dari sebenarnya malah masalah persiapan dari orang yang tersebut sih. Kalau misalkan dia nggak punya persiapan yang matang, ya tersesat, bahkan sampai hilang, meninggal itu ya. Ya berarti mau nggak mau yang pertama yang disiapin mental sih. Ya, Iya, mental, yang pasti mental gitu Ini kan. hampir berkaitan mau tuh bisnis maupun hobi di naik Iya. gunung, mentalitas itu harus dipertimbangkan dan itu nggak bisa sekaligus, harus bertahan. Itu tadi harus ketemuin masalahnya dulu. Gagalnya itu lo terus coba tuh sampai mana limit gagalnya kan. Mm-mm. Tapi enaknya di Ampalan begini, karena tuh? kita kekeluargaan, jadi kita tidak pernah meninggalkan teman itu dalam kondisi susah di tengah jalan. Solid dong. Pengalaman Iya. gue ada pengalaman Solid dong. waktu itu naik gunung Gede Pangrango ya kan, gue tuh sakit men, sakit. Udah mah itu perjuangan, ke Bogornya aja perjuangan ya kan, nyampe sana gue sakit, udah dibilang yang sakit mah nggak usah naik ya. Kata gue kalau gue nggak naik terus buat apa gue kesini ya kan, rugi dong. Ya itulah salah satunya gitu kan. Tapi akhirnya gue memutuskan naik karena memang udah agak mendingan gue dari sakit itu. Jadi teman-teman itu nggak membebankan gue bawa tas yang banyak-banyak waktu itu kan. Jadi ada satu teman gue, si Hawasi namanya ya kan. Dia itu nemenin gue main dari bawah itu, nemenin gue terus sampai ngomong, "Yuk, Bek, gendong tak aja." Kata gue, buset mau digendong segala gitu. Tapi ya saking ininya gitu kan, saking dia takut gua kenapa-napa gitu kan, mungkin dia juga peduli karena memang kita bareng-bareng kan, jadi kita berangkat bareng pulang bareng gitu. Siapa namanya tadi? Hawasi Hawasi, silakan masuk. Kita buru-buru. Itu dalam kondisi masih sekolah ya? masih sekolah. Gua kan waktu itu sama kan kegiatannya ekspedisi tahunan itu kan, Oh iya. ke Gunung Gede Pangrango gitu kan, itu dia nemenin tuh sampai puncak, ditemenin sama dia gitu. Thank you banget nih Hawasi. Kalau nggak ada lu, gua nggak bisa bikin podcast. Iya, Bener kan? betul men. Mau ngucapin apa buat Hawasi? Silakan. Ya. Ya, Diundang lah nanti banyak. Gak tahu di mana orangnya sekarang. Tapi masih masih kontak. Masih kontak. Tapi memang ya saya akui salah satu organisasi yang saya mungkin di tingkatan SLTA itu saya cuma Ampalan gitu kan. Tapi setelah di dunia perkuliahan kan, karena saya bergerak di dalam senat mahasiswa, jadi saya harus menyelami ke pencinta alamnya, ke keseniannya, ke olahraganya, ke yang lainnya. Semua ya. Masuk semua, karena kebetulan waktu itu saya diberi kepercayaan menjadi ketua senat mahasiswa gitu kan. Jadi saya masuk ke semua, ternyata di Ampalan ini yang paling solid menurut saya pribadi gitu kan. Iya. Bahkan jadi pernah ada salah satu momen ya, kita dulu udah pada banyak yang kerja semua gitu kan. Jadi mengadakan ekspedisi ke daerah Jawa Tengah gitu kan. Karena ada salah satu hal yang kita tidak bisa meninggalkan teman di tengah. Jadi salah satu keputusan adalah turun. Karena puncak itu mudah dicari dan kapan aja kita bisa untuk mendaki, tapi keselamatan itu lebih penting. Itu mahal sekali. Jadi ada teman yang sakit itu nggak kita tinggalin, kita biarin gitu. Tapi kita turun lagi bareng-bareng. Gitu. Kalau nggak mungkin naik, berarti kita turun dong. Cuma ada dua opsi itu aja gitu kan. Memang biasanya opsinya kadang kalaupun misalkan sebagian ada yang mau naik, itu dia tuh harus ada temannya gitu. Jadi nggak ditinggalin. Kan pernah tuh ada berita-berita yang katanya itu lagi rame. Temennya ditinggalin sendirian di sana gitu kan, dibikinin tenda. Iya sendirian mah gimana gitu. Bisa aja dicaplok macan kan gitu. Kita nggak bisa seperti jadi iya. Seolah-olah kita memang benar-benar kan menjiwai sebuah organisasi. Organisasi itu kan seperti tubuh. Kalau misalkan tangan kita tinggalin gini kan kita nggak mungkin. Jadi salah satu caranya, kalau memang kita mau ke depan semua, ke belakang semua gitu kan. Oke. Jadi Ampalan solid lah ya, bisa dikatakan. Insya Allah. Jadi buat teman-teman semua yang pengen ikut join,
Bisa nggak sih? Ya nggak bisa. Harus masuk SMK 1 dulu. Harus masuk. Berarti Iya, masuk SMKN Negeri 1 Cilegon dulu. Harus masuk. Jadi harus masuk dulu. Tapi kalau misalkan untuk pelatihan-pelatihan yang dibikin sama teman-teman Ampalan ada nggak sih? Buat edukasi secara umum ya. Nah ini ide yang bagus nih. Bang, ya. Apa Iya. memang nggak usah deh. Ini mah khusus anak SMKN 1 Cilegon aja karena ini privilege buat anak-anak SMKN 1 Cilegon. Enggak juga sih men. Kalau yang masih sekolah sih mungkin iya ya. Kalau kita kan yang apa namanya yang udah alumninya mungkin bisa bikin Ya acara udah. lain yang untuk umum gitu kan. Yes, tadi kan ide gua tuh, gua utarakan. Berarti silakan disempurnakan sama teman-teman. Iya. Karena banyak loh teman-teman yang mungkin ya itu tadi ya FOMO istilahnya Iya. kan. Nyari ilmunya bingung karena kan itu tadi tertutup. Mungkin ya salah satu ide dari gua bisa dikembangkan dan jadi untuk universal, kenapa enggak? Oh dulu pernah ada itu. Jadi salah satu dari anggota Ampalan itu membuka seperti open trip gitu kan. Jadi open trip karena memang perjalanan ini kan butuh orang-orang profesional juga. Iya dong. Jadi leader maupun sweeper itu dari orang Ampalan gitu Iya. dari anggota Ampalan. Nah ini dari misalkan peserta itu ada di tengah gitu kan. Jadi mereka ada beberapa itu membuka open trip. Contoh untuk pendakian Gunung Gede Pangrango open trip. Jadi mereka hanya sekedar di situ ada nilai apa promosi dari organisasi juga bisa bahwa saya dari alumni SMK Negeri 1 Cilegon atau dari Ampalan gitu kan. Terus keduanya juga bahwa sampai saat ini ternyata di SMK Negeri 1 Cilegon tuh ada pencinta alamnya gitu kan. Oh gitu. Bagus itu. Itu masih continue nggak? Apa udah vakum yang kayak gitu? Kalau sekarang kelihatannya vakum deh. Nah, Kebanyakan vakumnya itu ketika sudah pada menikah kelihatannya. Iya, kebanyakan. nah, justru itu dengan adanya TM Podcast ini, ayo dong buat teman-teman senior nih yang angkatan 1, 2, 3 bikin lagi. Siapa tahu kan yang lain masih menunggu dan mencari, betul nggak? Betul. sekali. Oke, seru sekali nih kita diskusi seputar bisnis. Dari handphone, dari penjualan, strategi marketing dan lainnya. Kita nyambung Sampai ke hobi, mistis. sampai ke mistis band bukan mistis. Sampai ke mistis. Sampai ke mistis seru semua. Bahkan sampai dijadikan apa salah satu nama angkatan ya? Iya, alam mistis. Alam mistis karena pada saat itu sempat Itu mah alam mistis itu gara-gara kesurupan semua itu. Iya. Gua tuh panitianya itu. tuh panitianya. Cuma gua tuh udah lulus waktu itu. Cuma apa namanya ikut ngebantuin. Oh, itu yang harusnya apa jadwalnya di Klatsar itu kan pendidikan dan latihan dasar itu 5 hari gitu. Itu cuma kepake paling 3 hari. Dipulangin lagi. Kesurupan semua, men. Iya. Aduh, kata gue baru kesana. Jadi udah ada yang teriak-teriak. Waduh, kata gue sebenarnya pulangin akhirnya. seru-seru ngeri ya. Ya ngeri-ngeri sedap lah gitu. Ngeri-ngeri sedap. Mentalnya ini Mental. harus berkali-kali lipat berarti. Iya. Termasuk yang angkatan gue juga ada yang kesurupan. Makanya namanya Suro Pancaroba itu kan karena malam satu iya, suro malam ini. satu suro Oh gitu. gitu. Oke. Ini ada satu pertanyaan lagi untuk gue sebut nama panggilannya lapangan aja ya, Bang Kondangan. Ondangan. Bang Kondangan. Heeh. Kita udah diskusi hampir 1 jam lebih kayaknya, Bang. Abang tahu nggak di sini lagi di podcast Ah. apa? Lagi di podcast Nah. apa nama podcastnya? Coba tadi kan udah gue kasih linknya tuh. Kata gue, podcast gitu. Tapi pertanyaannya adalah tahu nggak bang, lagi podcast di mana nih? Iya. Kita udah hahi dari sana. Tahu nggak, Bang? Jadi tadi itu karena memang bener-bener dadakan ya. Cuma nonton podcast yang sebelumnya mungkin kan. Yang masih yang pertama itu. Ini ketiga loh. Terus saya tuh bingung. Saya tuh di sana jadi narasumber apa jadi apa? Apa yang dibahas bingung masih ya udahlah ngalir aja gitu kan. Ya anggap aja kayak misalkan kita lagi ngobrol-ngobrol bareng gitu kan. Makanya ya nggak tahu gitu. Jadi boleh buat contekan nggak? Bukan contekannya nggak? Lihat lagi. Jadi gini bang. Jadi nggak tahu nih ya. Kita ini podcastnya namanya LSM bang. Iya betul lah. LSM. Kira-kira kalau ngedenger kata LSM itu apa nih yang ada di pikiran Bang Murs ini? Ya lembaga swadaya masyarakat. Kalau secara ini kan, karena memang jadi di sini kan kita bisa ini kan juga tuh bahwa
LSM itu apa gitu kan. Jadi bukan hanya sekedar saya yang ditanya nih. Jadi hostnya ini juga. Enggak, sebenarnya konsep aja sih ini. Kalau terkait LSM-nya apa bukan itu gitu. Oh, bukan gitu. Bukan. Cuma menurut Bang Mursid nih, ketika ada kata-kata LSM nih gitu. Oh, apa nih yang terbayang nih? Oh, sialan gue masuk LSM nih gitu. Kira-kira apa tuh? Ketika mendengar kata-kata 3 huruf itu. Iya. Ya sebenarnya kan ada di LSM itu ada orang yang diuntungkan dan ada orang yang tidak diuntungkan. Terkadang malah justru kayak kita menjadi seorang pedagang atau pengusaha, terkadang malah menjadi orang yang diuntungkan dari anggota-anggota tersebut gitu. Jadi malah ngedengernya ngeri gitu kan. Pasti nggak jauh-jauh dari itu. Preman. Disensor ya gitu kan. Tapi sebenarnya kita nggak mengarah ke situ sih, Bang. Oh iya. Kita hanya sekedar berdiskusi saja dan kebetulan kalimatnya sama dan kata-katanya gitu. sama. Tapi kita nggak akan bahas juga sih di sini. Jadi cuma sekedar nanya aja. Nanya aja nih. Nanya aja. Nanti kita akan bedah juga sih. Mungkin di podcast yang ke-10 atau yang ke-15 gitu. Iya, siap. Jadi Abang kondangan nih harus stay terus nih. Jadi biar ini apa nih pertanyaan yang saya dilempar ke gue nih. Lu nanti tonton aja terus nih episode-nya nih, Bang. Berarti nanti bisa ada pertanyaan-pertanyaan titipan dong. Kayak misalkan contoh nih, kalau misalkan ini mau mengundang narasumber yang lain, Mas, contohnya gitu kan. Nah, kita bisa nih nitip ke pertanyaan nih. Boleh. Bek, tanyain dong. Misalkan ini apa nih? Gitu kan. Boleh, nggak apa-apa. Yang penting gadget satu ya, Mas. Oh, harusnya tadi itu sekalian promosi ya, Mbak. Dibawain ya. Iya, harusnya dibawa tadi. Pilih aja space-nya mau disimpan di mana. Ada di sini, ada di sini, atau ada TV-nya di mati sini. sih, Bang. Kalau nyala mah gua taruh di belakang lihat. Nanti di sini taruh keranjang kuning lah. Wih, kode. Linknya sekalian yang gede tuh. Iya, linknya. Oke, teman-teman, seru sekali perbincangan kita malam ini. Nanti buat teman-teman semua, jangan lupa nanti belanja. Yang pastinya datang langsung ke tokonya Abang Kondangan ini nama panggilannya. Tapi kalau nama tokonya adalah Andrapon. Jadi teman-teman semua jangan lupa datang belanja. Thank you, Bang, udah nyempetin waktunya ke sini. Thank you kameramen yang sudah meninggalin jobnya tiba-tiba ada di dalam ini. Malam-malam udah nyempetin lah, walaupun dadakan tapi pembicaraan kita sangat-sangat seru. Thank you, Bang. Sangat Sehat mistis. selalu ya, Bang ya. Iya. Sukses selalu buat usahanya. Amin, doa Kalau selalu. misalkan mau naik gunung gak usah ajak gua, Bang. Gua cuma nitip foto aja, Bang. Apa gua akan kasih kata-kata motivasi. Semangat ya, Bang. Thank you, sampai jumpa.